Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang kedua di tahun A. Dan sekaligus juga pada hari ini merupakan pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk mendoakan persatuan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita sering mendengar istilah universalitas keselamatan. Keselamatan itu bersifat universal. Artinya keselamatan diberikan bagi semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Jadi Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Sementara bagi kita semua, penyelamatan Allah ini menjadi nyata dalam diri Yesus Putranya. Dialah anak Allah dan kita diajak untuk mendengarkan Dia. Yohanes dalam Injil memberikan kesaksian, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ekaristi hari ini mengajak kita semua mendengarkan Dia dan mengalami kehadirannya sehingga kita mampu memberikan kesaksian kepada semua orang menjadi cahaya dan terang di tengah masyarakat di mana kita berada, di dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadi terang, menjadi cahaya, menjadi saksi kebenaran kebaikan Tuhan, mari dapannya kita merenungkan itu. Seraya mempersembahkan niat doa-doa kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini sudah dibawakan
dalam misa tadi jam 9, dan juga bersama dengan saudara kita berterima kasih atas terkabulnya novena kepada Hati Kudus Yesus. Juga senantiasa mohon doa untuk keselamatan arwah Juandi Wikasa yang meninggal 17 Januari 2017, 9 tahun yang lalu. 17 tahun Tante Oma atau Oco Deasi Rina Lilianti, 34 tahun Oma Rita Lilianti, dan yang masih sementara disemayamkan di rumah duka anggota gereja kita Bapak Patrisius Rudi Chandra yang meninggal kemarin dulu, dan Oma Maria Pongo, ibu dari Ibu Grace yang meninggal tadi siang jam 14.20. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita persembahkan ampera Ekaristi, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah,
Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, Aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka
telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab pada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatu. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus. Tuhan mereka dan Tuhan kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksudkan ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, isi ringkas bacaan kita pada kesempatan ini utamanya di bacaan pertama dan bacaan kedua, karena bacaan Injil langsung menjadi follow up dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Di mana dalam Injil bacaan pertama yang dikisahkan oleh Yesaya, mada kedua tentang hamba Yahweh ini berbicara tentang pemilihan dan tugas kenabian hamba itu. Dan hamba itu yang dimaksud ialah anak domba Allah sendiri. Tugasnya ialah memulihkan Israel sesudah pembuangan, tetapi bukan dalam hal politik, tetapi lebih daripada itu, yaitu sehubungan dengan hidup moral. Dan dengan demikian dibutuhkan pertobatan dan moral sebagai inti kecil umat terpilih pada saat itu, di mana dengan moralitas yang merosot lalu mereka berpaling dari Tuhan, dan dengan demikian bagi mereka sanksinya adalah mengalami pembuangan ke Babel. Namun hamba Yahweh akan berusaha agar para bangsa itu benar-benar mengenal Allah yang sesungguhnya, sehingga hamba Yahweh itu akan mengantar mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya hukum ilahi. Dan pengharapan itu didambakan oleh semua bangsa, dan itulah yang kita rayakan di dalam perayaan Natal. Dan masa Natal baru saja kita tinggalkan dan kita masuki masa biasa. Sudah menjadi hari Minggu biasa yang kedua hari ini. Dan kita mendengarkan hamba Yahweh itu adalah penetapan Yesus sebagai anak Allah yang kita dengarkan minggu lalu. Dan Yohanes memberikan kesaksian pada hari ini kepada dia. Sementara dalam bacaan kedua, Rasul Paulus lewat umat di Korintus dan mengingatkan kepada kita bahwa Paulus telah mendirikan gereja di Korintus saat dalam perjalanannya yang kedua, sekitar tahun 50 sampai tahun 52. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 18.
perjalanan kedua Rasul Paulus. Kepada jemaat Korintus menyampaikan persoalan dan juga umat pada saat itu menyampaikan persoalan-persoalan kepada Paulus. Persoalan-persoalan itu diramu kemudian direnungkan oleh Paulus. Dan sekitar pasca tahun 57, persoalan-persoalan tersebut dijawab oleh Paulus dari Efesus bersama dengan Sostenes. Paulus menuliskan sebagai rasul, saksi pilihan Tuhan itu sendiri, bahwa gereja lokal Korintus dipandang sebagai pola gereja agung. Dan kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan, di mana hal yang sama dalam bacaan pertama, moral kehidupan pada saat itu menjadi porak-poranda. Dan kebebasan orang sungguh jauh dari Tuhan. Lalu Paulus menunjukkan panggilan gereja kepada kesucian dan kekudusan untuk meneguhkan orang Kristen awal mula. Dan dengan demikian semua itu akan dinyatakan oleh Yohanes dalam bacaan Injil yang kita dengarkan. Maka kabar gembira hari ini adalah seruan dari Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan seruan itu menunjuk pada identitas dan tugas perutusan Yesus. Yohanes sangat menyukai gelar anak domba Allah bagi Yesus. Dan hal ini dapat kita lihat dalam kitab Wahyu yang disebutnya sebanyak 29 kali. Jadi Wahyu itu adalah tulisan Yohanes sendiri. Disinyalir bahwa Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Dalam kitab suci sebagaimana juga di dalam kebudayaan-kebudayaan lain, anak domba merupakan simbol atau lambang kepolosan atau lambang ketidakadanya dosa. Seekor anak domba dilukiskan sebagai seekor binatang yang berhati lembut, berhati lurus, elegan dan sungguh baik. Ia dapat berpikir bagaimana mungkin seekor anak domba yang sedemikian lemah dan lembut itu dapat menghapus dosa dunia. Namun Yesus sebagai anak domba yang dikorbankan melakukan hal itu dan tetap melakukannya bukan dengan kekerasan tetapi dengan kasih dan kelembutannya, mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Sebagaimana ia melakukannya di masa lampau, sekarang Yesus tidak pernah berhenti menjadi anak domba kita yang kita selalu hadirkan di dalam perayaan Ekaristi. Setiap kita mengikuti Ekaristi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Lalu kita menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas. Engkau datang kepada saya tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mungkin kita tidak mengidam penyakit Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi yang dimaksudkan ialah apakah kelayakan kita untuk sungguh bersatu dengan anak domba yang begitu suci dan mulia, sehingga hal itu akan mendorong kita untuk boleh juga menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana ia melakukannya di masa lampau, sekarang Yesus pun tidak akan pernah berhenti untuk melakukan itu. Ia tidak bersalah, lembut, ia baik, penuh dengan kasih, dekat dengan orang-orang miskin dan orang terlantar. Sekarang ini ia tetap menyembuhkan, mengajar dan membimbing kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap mempunyai kekuatan untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau manusia itu mau dan ingin sadar sepenuhnya dan datang kepadanya untuk membuka hati dan dirinya. Dalam kata lain, dalam bacaan pertama, ia adalah hamba yang menderita karena dosa-dosa kita,
maka dia sedia untuk memberikan diri seutuhnya menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara terkasih, dengan memaklumkan Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya dan dikorbankan demi keselamatan kita umat manusia, keselamatan dunia ini, Yohanes mengantar kita kepada Kristus, dan melalui kematiannya Kristus memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita dari kuasa si jahat. Ia adalah Paskah baru bagi kita, anak domba Paskah yang darahnya ditumpahkan dalam korban Ekaristi untuk menghapus dosa-dosa manusia, dan dengan demikian menjadi lambang kasih Allah yang berbela rasa dan menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, Yesus dapat melakukan semuanya itu karena ia adalah manusia sekaligus dia adalah Tuhan. Manusia sekaligus hamba. Sebagai Tuhan ia sanggup menghapus dosa-dosa kita, dan sebagai hamba ia mengorbankan hidupnya bagi kita. Sebagaimana dikatakannya kepada para muridnya dalam perjamuan malam terakhir, kasih terbesar yang dapat diberikan oleh seseorang ialah mengorbankan hidupnya untuk para sahabat. Dengan kata-kata yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam pembukaan tadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk mau semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan anak domba, dan berusaha untuk mau mengikuti perintahnya dan sabdanya. Apakah kita sungguh-sungguh semakin meluangkan waktu untuk mau bersatu sepenuhnya dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dan bersedia seperti dia menjadi hamba, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dalam penyelenggaraan seluruh kehidupan kita, tanpa mempertahankan apa yang kita rasa menjadi milik kita. Sebenarnya sebagai orang beriman, kita harus berani berkorban dalam kesadaran penuh dalam banyak hal sehubungan dengan keberadaan diri kita, karena kita adalah manusia yang jauh dari sempurna. Hamba Yahweh saja dalam seluruh kehidupan dengan mengenakan kemanusiaan kita bersedia mengorbankan seluruh hidupnya. Maka kita pun melalui baptisan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dipanggil untuk mengambil bagian dalam segala kelembutan dan segala kepasrahan, kepercayaan penuh dan kekuatan dalam kuasa rohnya untuk berserah diri sepenuhnya kepada sang sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri, seperti putranya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapaknya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, supaya hidup kita semakin damai dan bahagia, mari dengan segala daya upaya sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan Kristus anak domba Allah kepada orang-orang lain. Tugas ini bersifat aktif dalam seluruh kehidupan kita, bukan pasif. Dan ini bersifat sepanjang hidup kita sampai Tuhan mengendaki kita bersatu sepenuhnya dengan Dia. Dan pada saat itulah kita berjumpa muka dengan Dia untuk menikmati hidup abadi, karena kita berusaha untuk menghadirkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Berusaha selalu dekat dengan Dia lewat doa-doa kita secara pribadi, terlebih dalam doa kebersamaan kita, secara khusus persatuan kita sepenuhnya di dalam Ekaristi Kudus, di mana persatuan kita dan seluruh umat Allah di muka bumi ini dipersatukan dalam perjamuan yang sama menuju kepada persekutuan perjamuan abadi di surga. Semoga demikian. Amin. Kita hening sejenak.
Setelah kita renungkan sabda Tuhan, maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ digandakan orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui putra dan hambanya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan diri kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional bagi para sakit, miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Terlebih bersama saudara-saudara kami yang senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam pengharapan untuk peroleh apa yang menjadi dambaannya lewat doa-doa novena. Semoga melalui doa-doa novena yang dilantunkan oleh umat-Mu, mereka semakin menemukan kekuatan dan berkat-berkat yang kami percaya berasal daripada-Mu, karena mereka melakukannya dengan hati yang tulus, penuh kasih, untuk semakin berserah diri kepada-Mu, menantikan pengharapan yang Kau janjikan kepada mereka yang butuhkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga tetap membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang setia mendampinginya. Kiranya melalui kehadiran orang-orang yang mendampingi para sakit, mereka boleh menemukan kekuatan untuk boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik bagi setiap
anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan kepadamu yang berada dalam keadaan sakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terlebih kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami, terlebih bersama keluarga kami mendoakan Oma Deasi Rina Lilianti, Oma Rita Lilianti, Guandi Wikasa, serta Bapak Patrisius Rudi Chandra dan Oma Maria Pongo. Semua orang tua saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu, Engkau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan Maha Kudus bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga yang ditinggalkan, Kau kuatkan, Kau teguhkan dalam iman pengharapan kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak depan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami. Tetapi putra-Mu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari Dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami, dan berilah kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Telanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Mada Bakti 228. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini,
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa dengan perhatian tulis ikhlas kami dosa kami. Maka terima kami persembahan yang membersihkan salahku dan cucilah aku dari dosa-dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban Kristus Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu ya Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatang dari hadirat-Mu, dengan segala niat doa dan harapan kami pada kesempatan ini. Juga bersama dengan mereka yang kami dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Berita Paroki 18 Januari 2026. Perayaan liturgi 1 pekan. Peringatan wajib Santa Agnes, Perawan dan Martir 21 Januari. Peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja 24 Januari. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Pengumuman kedua, Carolina Cynthia Jimiawan dengan Andre Hudianto. Pengumuman ketiga, Anastasia Imelda Tampang dengan Farma Supersemar Salata. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Januari 2026 pukul 9 pagi di Aula Lantai 1 Pastoran. Kolekte Misa Pembagian Pembaptisan Tuhan, Pesta Pembaptisan Tuhan, kolekte gereja misa pertama pukul 6 sore sebesar Rp4.030.000. Misa kedua pukul 7 pagi sebesar Rp3.899.000. Misa ketiga pukul 9 pagi sebesar Rp6.656.500. Misa keempat pukul 5 sore sebesar Rp4.890.000. Total kolekte gereja sebesar Rp19.478.500. Kolekte pemeliharaan gereja misa pertama pukul 6 sore sebesar Rp2.630.000. Misa kedua pukul 7 pagi sebesar Rp2.762.000. Misa ketiga pukul 9 pagi sebesar Rp3.365.000. Misa keempat pukul 5 sore sebesar Rp2.146.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.930.000. Misa Requiem Oma Melda Elizabeth sebesar Rp693.000. Total kolekte Misa Requiem pekan ini sebesar Rp693.000. Sumbangan pemeliharaan gereja UB Rp1.000.000, CH Rp2.000.000. Kami mengaturkan terima kasih atas sumbangan Bapak Ibu. Informasi tabisan Imam Diosesan Kams. Pada tanggal 5 Februari 2026 di Paroki Santa Teresia Rentepao akan dilaksanakan penerimaan tabisan imamat untuk 3 orang calon imam Diosesan Kams sebagai berikut. Diakon Florian Indra Kusuma Irawan, lahir di Sorong 24 April 1997 dari Paroki Hati Maria Tabernoda Makale. Diakon Marcelinus Dewan Dari, lahir di Labasa 26 April 1997 dari Paroki Santo Mikael Labasa.
Diakon Charles Tomana lahir di Makale 16 Oktober 1997 dari Paroke Hati Maria Tabernoda Makale. Apabila umat mengetahui adanya halangan atas penerimaan tabisan daripada calon imam tersebut, mohon segera menyampaikannya secara konfidensial kepada Uskup Agung Kams atau anggota Kuria Kams. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Sedikit menyampaikan sehubungan dengan pengumuman tabisan imam di Keuskupan Agung Makassar. Seperti perkawinan diumumkan 3 kali sampai pada pelaksanaan, jika tidak ada yang keberatan maka akan dilaksanakan. Demikian juga panggilan imamat tabisan sebagai satu sarana rahmat sakramen dalam gereja universal, utamanya di keuskupan kita, maka seorang imam yang akan ditabiskan yang berasal dari Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, maka sebelum tabisan diumumkan 3 kali di seluruh paroki di wilayah Keuskupan Agung Makassar, dengan satu pengharapan kalau ada umat yang mengetahui halangan bagi yang bersangkutan bisa menyampaikan langsung kepada Bapak Uskup atau Kuria Keuskupan, atau mungkin melalui pastoral paroki di mana orang itu keberatan dan tetap disampaikan dalam penyampaian kerahasiaan kepada Bapak Uskup. Jadi saya kira itu dimaklumi. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi, terlebih kepada semua petugas liturgi yang mengambil bagian dengan hati yang tulus untuk mengambil bagian dalam karya pelayanan pada kesempatan ini. Kepada kita semua saya ucapkan terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi yang jauh-jauh sebelumnya sudah mempersiapkan perayaan pada kesempatan ini. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh hati membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulasi hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus, berteguh janji